Shalom, selamat pagi para pencinta renungan The Message. Saudaraku, kalau kita renungkan, ini dalam perenungan saya pribadi ya, saya tuangkan dalam renungan The Message pagi ini. Intinya begini, kita ini selama ini jalan di dalam dimensi yang salah. Kita masih masuk di dalam dimensi yang bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dimensi hidup kita itu hanya tentang dimensi dunia. Maksudnya gimana pastor dimensi dunia itu? Dimensi dunia begini saudaraku. Dimensi yang hanya hidup wajar di mata manusia lain. Dimensi keduniawian. Dimensi yang memang bukan dimensi Allah. Maka melalui kekristenan yang kita tempuh seharusnya dari jalan yang salah itu, dari dimensi keduniawian itu, kita segera kembali menuju kepada dimensi ilahi. Itu seharusnya yang kita pahami loh. Maka mau tidak mau Anda dan saya harus melepaskan semua dimensi keduniawian sesegera mungkin. Lalu kita masuk ke dalam dimensi kehidupan anak Allah. Itu saudaraku. Tapi kalau kita soroti diri kita tiap hari, tiap saat, kita gak bergerak dari dimensi keduniawian itu. Puluhan tahun pulang pergi gereja dengar khotbah, betul gak? Tapi gak berubah. Dengar pinter, di akal kita pinter, tapi gak berubah. Banyak yang begitu. Tapi gak dikonkretkan dalam hari hidup. Saudaraku, kalau kita lihat seperti yang kita tahu bahwa doa Bapa kami itu sebenarnya bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi formula kehidupan loh sebetulnya. Jadi kalau kita pas ngomong begini, berilah kami makanan kami pada hari ini secukupnya, itu berarti kita harus pergi bekerja. Dan kalimat selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa? Supaya kita tidak mendekatkan diri pada situasi, kondisi di mana kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, sebenarnya kita harus berusaha keluar dari dimensi hidup duniawi itu. Dimensi di mana manusia hidup wajar dan masuk kepada dimensi di mana kehidupan warga kerajaan Allah atau dimensi hidup keluarga kerajaan surga itu harus kita mulai masuki. Tapi kita tidak sadar bahwa kita telah terbelenggu, terkunci, terpenjara di dalam dimensi keduniawian yang salah itu. Kita seringkali nyaman hidup di dalam habitat yang salah itu. Jadi kalau Paulus ngomongnya begini, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa kalimat itu yang Paulus sampaikan? Habitat baru yang kita harus miliki. Kamu harus menyelesaikan habitat lamamu, kamu harus masuk ke habitat yang baru. Kolose 3:3 berkata, sebab kamu telah mati cara hidupmu yang lama, mati habitatmu yang lama, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau seseorang terus dibentuk sejak muda, maka akan lebih mudah baginya untuk bisa masuk ke dimensi ilahi itu. Tapi kalau sudah terlanjur tua, nggak mau belajar. Kalau dalam bahasa Jawanya itu sudah tua, mokong. Mokong itu apa ya bahasa Jawanya? Ngeyel. Nah itu ngeyel. Sok tahu. Nah itu meskipun dia pendeta sekalipun, susah untuk bisa diajak ke dimensi ilahi. Arti ya saudaraku ya. Tapi gak semua orang tua begitu. Ada orang tua yang mau belajar, tapi jarang sih, susah. Nemuinnya susah. Maka kalau pendengar renungan The Message ada yang orang tua tapi mau belajar, oh bagus. Ya, kalian luar biasa. Dan memang harus mau belajar.
Jadi ketika ia sadar bahwa ia hidup dalam kehidupan yang salah, maka dia segera bertobat. Bahkan masuk sekolah masuk sekolah kehidupan yang merangsang dirinya untuk terus belajar, menemukan senyuman Tuhan, menemukan rajutan hidup bersama dengan Tuhan. Itu harusnya begitu. Tapi kalau sudah tua, jadi pendeta lagi, ngeyel, gak mau berubah, wah udah susah, saudaraku. Tapi kalau sudah tahu dirinya tua, mau diajar, mau dibentuk, masuk sekolah kehidupannya terus, wah bagus, luar biasa. Karena orang-orang yang mengeraskan hati adalah orang-orang yang seperti yang tidak akan pernah dientaskan untuk masuk ke dimensi kehidupan anak Allah, meskipun dia rohaniawan. Jadi saudaraku, orang-orang baik yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi jika dia masih punya dimensi hidup anak dunia, pasti suatu kali dia akan melukai orang. Atau dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingannya, untuk kesenangan pribadinya. Pokoknya dia puas, gak urusan yang lain, hajar pokoknya dia puas. Itu orang-orang model begitu. Karena orang begini pasti punya agenda pribadi, sekecil apapun, dan itu mengganggu pekerjaan Tuhan. Jangan jadi pengganggu pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita semua ini ditempatkan Tuhan untuk menjadi penjala manusia, untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk semakin mengoptimalisasikan pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak sedikit saya lihat orang-orang yang tidak beres hidupnya, yang tidak pernah mau dibentuk hidupnya, yang tidak pernah mau masuk dalam dimensi ilahi. Akhirnya orang-orang itu menjadi perusak pekerjaan Tuhan. Dia mengganggu pekerjaan Tuhan. Jadi sedikit sekali orang yang benar-benar akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sedikit sekali. Sedikit sekali orang yang masuk ke habitat anak Allah. Loh, waktu Yesus hadir di bumi ini pun gak gampang. Gak semua orang mau dengar apa yang dia sampaikan. Bahkan Yesus difitnah dengan banyak hal. Dikatakan dia disamakan dengan Beelzebul. Betul? Sesat ini orang. Ini orang pendusta. Ini orang melawan Allah Israel. Ini dan itu banyak, saudaraku. Tetapi saudaraku, sekali lagi, kalau kita mengerti hal ini, kita bisa loh jadi setengah putus asa melihat pekerjaan Tuhan di tangan orang baik. Namun yang di belakangnya ada kebengisan karena memang belum dientaskan. Kalimatnya begini, kadang kita ngomong, kok bisa ya orang begitu ya. Betul gak? Kita kan sering kali ngomong begitu kan, kalau kita melihat orang-orang begitu kan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau Yesus menggunakan kalimat, Yesus katakan mereka adalah orang-orang yang masih menyelamatkan nyawa, belum kehilangan nyawa. Orang yang masuk habitat baru, habitatnya anak Allah, pasti dia kehilangan nyawa. Tapi kalau enggak, nah itu yang tadi saya katakan, kita bisa sampai ngomong begini, kok bisa ya kayak begitu ya? Kok bisa ya? Kadang di kepala kita nggak kepikir. Kok bisa ya sampai segitunya ya? Sadar atau tidak, di dalam diri kita itu ada manusia lama, saudaraku. Pada waktu Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu terdapat dalam Matius 16 ayat 23. Pikiran iblis untuk konteks ini artinya segala sesuatu yang menghalangi pekerjaan Tuhan, itu pikiran iblis. Amin, saudaraku. Jujur, pada waktu kita dalam situasi tertentu, kita tersinggung, ya kan?
kita tergores hatinya, kepentingan kita nggak tersampaikan, kita nggak puas, atau ingin barang ini, ingin barang itu, atau kita mau terhormat, mau dihormati orang, harga diri kita dimainkan, kedagingan kita ditonjolkan. Itulah pikiran iblis yang bertentangan dengan kesucian Allah. Dan kita merasa wajar karena kita tidak bisa membungkam atau menindas atau membuatnya tidak berdaya. Tetapi sejatinya kita masih berada di dimensi anak dunia yang menunggu kejatuhannya. Dan pasti tidak bisa sempurna. Maka saudaraku, kita harus segera keluar. Dalam dimensi Allah nanti kita tidak bisa berbuat dosa. Tidak bisa. Seringkali Tuhan menghajar kita dengan kesulitan, kepahitan, kepedihan, pengkhianatan, kekecewaan yang sebenarnya mau membawa kita naik ke dimensi ilahi itu. Sampai nanti iblis betul-betul tidak akan berkuasa kalau kita masuk dimensi ilahi itu. Gitu loh saudaraku. Maka bertahanlah di tengah tekanan yang, kalau kamu garap pekerjaan Tuhan sungguh, lurus, setan gak diam saudaraku. Saya mau kasih tahu aja itu. Anda harus tahu itu. Kalau kamu hari ini melayani penuh tantangan, berarti pathway-mu udah betul. Kamu difitnah, kamu digocoh, kamu dialah, semualah habis lah. Sampai habis, itu baru benar, berarti trackmu udah betul. Karena kalau belum sampai di titik itu, berarti kamu belum mengganggu kuasa gelap. Kalau kamu sudah sampai di titik dihajar dengan berbagai-bagai pencobaan pelayananmu, berarti kamu ada di track yang benar. Saudaraku, orang yang masuk ke dimensi ilahi ini bisa mewakili Tuhan. Artinya, kita melihat orang yang masuk ke dimensi ilahi menjadi seperti Tuhan dalam lemah lembutnya, rendah hatinya, kepeduliannya kepada orang, kerelaannya berkorban. Pasti luar biasa karena dia menghadirkan Tuhan dalam hari hidupnya. Meskipun belum sempurna, meskipun masih jatuh bangun karena kita punya karakter lama. Betul? Tapi orang-orang dekat tahu orang ini berubah. Jadi kalau kita masih suka mengecap manisnya dunia, berarti kita tidak bisa masuk ke dimensi ini. Karena pasti kalimat-kalimat ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kalimatnya apa? Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Wah, gak bisa. Orang kalau masih mau mengecap manisnya dunia, gak mungkin berani ngucapin kalimat ini. Oh, mungkin berani ngomong aja. Tapi tidak berani berjanji di hadapan Tuhan untuk aku benar-benar serius, gak berani. Atau kalimat ini lagi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau aku hidup untuk Dia. Wah, kalimat-kalimat begitu berani gak? Jangan cuma ngomong, tapi berani gak berjanji di hadapan Tuhan? I will, my Lord. Aku akan lakukan itu. Maka sejatinya kita harus gentar. Masih ada waktukah untuk aku memperbaiki diri? Sadar saudaraku. Jangan mainin tersinggungmu, jangan mainin sakit hatimu, jangan mainin kemauanmu sendiri. Kita harus mulai sadar, masih punya waktu gak aku untuk memperbaiki diri? Maka ketika kita di hadapan Tuhan, kita harus berusaha untuk mengenali diri kita secara utuh. Saya mengasihi kalian semua saudaraku. Bertobatlah. Segeralah kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya, Tuhan itu mahal. Surga itu mahal. Tidak bisa dibayar dengan murah. Tapi kita harus bayar dengan segenap hidup kita tanpa batas. Maka mulai hari ini, beres-bereslah hidup. Jangan jahat sama orang. Apalagi dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Ambil waktu meditasi di hadapan Tuhan. Benar gak yang sudah kita lakukan selama ini? Jujur di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan tunjukkan kepada engkau dan saya. Ya, sekali lagi
GSKI Rebut Semarang, stay holy, hiduplah kudus. Hiduplah tidak bercacat, tidak bercela. Hiduplah benar. Jaga semua respon hidup kita untuk senengin Tuhan semata. Amin ya. GSKI Rebut Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkatimu.